Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Erin Tamara. Di sini kami dari PPL Komunitas Psikologi UIN Wali Songo akan sedikit menjelaskan tentang tema kami, yaitu bagaimana cara untuk mempererat hubungan keluarga. Nah, langsung saja. Yang pertama, perlu kita ketahui apa itu definisi keluarga. Keluarga merupakan fondasi utama dalam membangun kepribadian, pengenalan nilai-nilai, serta kesehatan mental. Nah, untuk itu, sangat penting membentuk hubungan keluarga yang kuat satu sama lain. Namun, tak dipungkiri, masalah selalu datang dalam keluarga. Ikatan yang kuat akan membuat keluarga bisa langgeng, meskipun diterpa masalah sebesar apapun. Keluarga yang ideal senantiasa berlandaskan pada keharmonisan rumah tangga. Menurut ajaran Islam, rumah tangga yang ideal adalah rumah tangga yang diliputi sakinah atau ketentraman jiwa, mawaddah atau rasa cinta, dan rohmah atau kasih sayang. Kemudian, keharmonisan adalah keadaan yang selaras, serasi, atau cocok. Keharmonisan adalah bila mana seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai dengan terpenuhinya hak dan kewajiban dalam rumah tangga tersebut. Kemudian terjalinnya hubungan kekeluargaan yang baik, ramah dan kasih sayang baik terhadap istri dan anak, dan berkurangnya ketegangan, kekecewaan, dan puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya, yang meliputi aspek fisik, mental, emosi, dan sosial. Kemudian, keluarga harmonis juga turut mempengaruhi kondisi psikologis anak. Si kecil akan selalu merasa disayang dan mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya, sehingga ia pun akan tumbuh dengan diliputi perasaan bahagia. Sedangkan keluarga yang tidak harmonis, yang terkadang ego masih saja selalu diutamakan, membuat pertengkaran menjadi tak terelakkan. Nah, keluarga yang tidak harmonis tersebut banyak membawa pengaruh negatif terhadap kondisi psikologis anak. Nah, apa saja dampak negatifnya? Nah, yang pertama, keluarga yang tidak harmonis membuat anak stres. Jadi orang tua perlu tahu bahwa anak yang sering menyaksikan orang tuanya berdebat atau bertengkar akan tumbuh menjadi pribadi yang mudah stres dan kurang bahagia. Ia pun cenderung akan lebih tertutup kepada orang lain. Ini disebabkan karena kurangnya kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tuanya. Sehingga bukan tidak mungkin jika pada akhirnya anak akan mengalami salah pergaulan. Kemudian yang kedua, anak akan bersikap agresif dan kasar. Sudah menjadi sifat alami anak untuk meniru apa yang dilakukan orang tuanya. Nah, oleh karena itu, selalu memberikan contoh yang baik dan menghindari kekerasan di dalam rumah tangga adalah solusinya. Kondisi keluarga yang tidak harmonis akan membuat anak cenderung bersikap agresif dan kasar kepada orang lain. Bahkan, ia tak segan memukul siapa saja yang tak disukainya tanpa alasan yang jelas. Si kecil juga akan mudah emosi dalam menghadapi segala permasalahan nantinya. Segala permasalahan yang ada di hidupnya, tentu saja dia akan agresif dan kasar, tidak bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Nah, kemudian yang ketiga, anak akan kehilangan rasa percaya diri. Rasa percaya diri yang kuat pada diri anak timbul karena dukungan dari kedua orang tuanya. Adanya motivasi dan pujian dari ibu dan ayahnya akan membuat anak lebih bersemangat untuk menjalani segala aktivitasnya. Sebaliknya, anak yang berada di lingkungan keluarga yang tidak harmonis
akan kehilangan motivasi dan semangatnya. Tak mengherankan jika ia akan tumbuh menjadi anak yang pasif dan tidak percaya diri. Kemudian yang keempat, anak akan beresiko memiliki masalah mental ketika dewasa. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh The University of Sussex, mengemukakan bahwa anak yang melihat kedua orang tuanya bertengkar beresiko memiliki masalah mental ketika ia beranjak dewasa. Bahkan, pada kasus perceraian yang tergolong ekstrim, bukan tidak mungkin anak yang berada dalam lingkungan keluarga tak harmonis memiliki resiko tinggi untuk lebih cepat mengakhiri hidupnya. Nah, jadi keempat dampak negatif keluarga tidak harmonis itu perlu kita jauhi, perlu kita tinggalkan. Sehingga mempererat hubungan keluarga adalah sangat penting, khususnya untuk kesehatan mental anak. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, perkenalkan, nama saya Eni Masfufa. Di sini saya akan memaparkan 2 materi selanjutnya. Baik, materi selanjutnya menjelaskan fungsi dan peran keluarga. Nah, sebagai sistem sosial terkecil, keluarga memiliki pengaruh luar biasa dalam hal pembentukan karakter suatu individu. Keluarga merupakan produsen dan konsumen sekaligus, dan harus mempersiapkan dan menyediakan segala kebutuhan sehari-hari seperti sandang dan pangan. Setiap keluarga dibutuhkan dan saling membantu satu sama lain supaya mereka dapat hidup lebih senang dan tenang. Keluarga tidak hanya sebuah wadah dan tempat berkumpulnya ayah, ibu, dan anak. Sebuah keluarga sesungguhnya lebih dari itu. Nah, beberapa fungsi keluarga selain sebagai tempat berlindung diantaranya, yang pertama, mempersiapkan anak-anak bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai, norma, dan aturan-aturan dalam masyarakat di mana keluarga tersebut berada. Kemudian yang kedua, mengusahakan terselenggaranya kebutuhan ekonomi rumah tangga, sehingga keluarga sering disebut unit produksi. Yang ketiga, melindungi anggota keluarga yang tidak produksi lagi. Maksudnya anggota keluarga tidak produksi lagi adalah anggota keluarga yang sudah lansia. Dan yang terakhir, keempat, meneruskan keturunan atau reproduksi. Keluarga memiliki peranan utama dalam mengasuh anak di segala norma dan etika yang berlaku di dalam lingkungan masyarakat, dan budayanya dapat diteruskan dari orang tua kepada anaknya dari generasi-generasi yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Keluarga memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, pendidikan moral dalam keluarga perlu ditanamkan sejak dini pada setiap individu. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kini memegang peranan penting serta sangat mempengaruhi perkembangan sikap dan intelektualitas generasi muda sebagai penerus bangsa. Di sini, keluarga kembali mengambil peranan penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Karena pembentukan karakter dan moral dimulai dari sebuah keluarga, sehingga individu menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Pemaparan yang terakhir yaitu tips mempererat hubungan keluarga. Di sini ada 6 tips. Yang pertama, jadwalkan hari khusus untuk keluarga. Nah, jadwalkan waktu 1 hari untuk semua keluarga berkumpul, paling tidak sehari dalam seminggu. Manfaatkan waktu tersebut untuk melakukan kegiatan yang menyenangkan bersama-sama, bisa di rumah ataupun di luar rumah. Pastikan momen ini tidak dilewatkan oleh siapapun anggota keluarga. Yang kedua, makan bersama.
Penelitian menunjukkan bahwa menyantap makanan bersama di dalam satu ruangan atau meja makan membantu memperkuat komunikasi antar anggota keluarga. Singkirkan ponsel atau alat elektronik lainnya selama makan, agar tidak mengganggu komunikasi keluarga. Hanya makan dan mengobrol bersama saja. Jika tidak bisa berkumpul saat makan malam, karena jadwalnya yang sibuk, coba manfaatkan momen sarapan. Yang ketiga, bicara tentang pengalaman hari ini. Seperti waktu makan, menjelang tidur juga merupakan waktu yang tepat untuk berdekatan dengan anak. Orang tua bisa memulainya dengan pertanyaan, ada hal seru apa hari ini? Kemudian orang tua juga bisa bergantian membagikan pengalaman hari ini, termasuk apa saja masalah yang ada dan bagaimana menyelesaikannya. Dengan berbagi pengalaman, orang tua menunjukkan kepada anak nilai-nilai kehidupan. Orang tua juga bisa memperkuat hubungan dengan anak dan menunjukkan bahwa orang tua penting dan berharga untuk mereka. Yang keempat, biarkan anak membantu. Anak-anak sangat senang membantu. Jadi, dengan memberikan tugas kepada anak, mereka akan lebih bisa bertanggung jawab dan merasa dihargai. Puji mereka setelah menyelesaikan tugas. Ini tidak hanya akan membuat orang tua lebih dekat dengan anak-anak, tapi juga mendidik mereka untuk menjadi orang yang memiliki tanggung jawab. Yang kelima, sama-sama menghargai. Ketika anak melakukan kesalahan, disiplinkan dia dengan cara yang tenang dan tegas, bukan dengan membentak, berteriak, dan memberikan hukuman fisik, malah akan memperburuk hubungan orang tua dan anak. Biasakan kepada anak untuk mengucapkan kata tolong dan terima kasih. Dan yang terakhir, keenam, dukungan keluarga bagi anak-anak itu sangat penting. Manfaatnya akan terasa bahkan hingga mereka beranjak dewasa. Biasanya dalam keluarga untuk saling mendukung dalam berbagai kondisi, pada masa baik maupun buruk. Dukungan ini bisa dalam berbagai bentuk, seperti membuat perayaan kecil saat anak berhasil meraih prestasi di sekolah, memberikan imbalan sederhana ketika anak-anak berperilaku baik, atau bersikap simpatik dan tetap memberi motivasi ketika mereka mengalami kegagalan. Dan luangkan waktu untuk diri sendiri, itu sangat penting untuk anak.